Jadi tersangka kasus suap di Basarnas. Menurut pakar hukum Universitas 17 Agustus Untak Surabaya Hufron, payung hukum dalam hal ini pasal 11 Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Hufron berpendapat Basarnas merupakan lembaga negara non-departemen non-kementerian yang dibiayai oleh APBN. Dalam konteks ini, masuk pada definisi Basarnas sebagai lembaga negara. Di sisi lain, di Undang-Undang tentang TNI di pasal 62 ayat 2 disebutkan bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer dalam hal melakukan pelanggaran pidana militer dan prajurit tunduk pada peradilan umum dalam hal melakukan pelanggaran pidana umum yang diatur dalam undang-undang. Hufron menyebut tindak pidana korupsi itu bukan merupakan pelanggaran pidana militer, melainkan lebih pada pelanggaran tindak pidana umum. Sehingga, atas dasar itu, maka KPK sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bersifat umum, bukan tindak pidana yang berkaitan dengan hukum di dalam militer. Kita cek di pasal 11 Undang-Undang KPK, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 disebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Basarnas menurut saya adalah lembaga negara non-departemen, non-kementerian yang dibiayai oleh APBN. Dalam konteks ini masuk pada definisi Basarnas itu sebagai lembaga negara menurut saya. Di sisi lain, di Undang-Undang tentang TNI, Tentara Nasional Indonesia di pasal 62 ayat 2 disebutkan bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer dalam hal melakukan pelanggaran pidana militer. Dan prajurit tunduk pada peradilan umum dalam hal melakukan pelanggaran pidana umum yang diatur dalam undang-undang. Jadi saya lebih berpendapat bahwa tindak pidana korupsi itu. Hufron menambahkan solusi untuk meredam kegaduhan ini akan menjadi lebih bagus jika penyidikan dan penuntutannya itu melalui tim konektivitas tim gabungan antara penyidik KPK dan Puspom TNI yang ditetapkan berdasarkan pasal 892 adalah SK Menhan dan disetujui oleh Menkumham. Dengan demikian, proses penyidikan akan bisa menjadi lebih terbuka dan lebih transparan karena ada dua penyidik yang bersama-sama melakukan penyidikan sehingga akan lebih objektif. Dari Surabaya, Ali Husnan melaporkan.